Dari sini lagi. Hai, Halo. apa kabar? Sobat Personality. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi malam hari ini di acara Ngobras Ngobras. bersama mentor personality atau mentor kepribadian. Ngobrol santai bersama mentor kepribadian. Kita menunggu bintang tamu kita malam hari ini. Sudah masuk belum Mbak Septi? Coba aku cek. Oke. Sudah nih. Udah ya. Oke. Mbak Septi dengan Dengan Mas Aryo, Mas Aryo. pasangan yang Pasangan. akan kita wawancara nih malam ini. Halo. Ya, Assalamualaikum. aduh kangen loh. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu Dwi, Pak Herman. Maaf lahir batin. Sama-sama. Minal izin wal faizin, maaf lahir batin ya. Ya, ini suaranya jelas ya. Coba Jelas. ininya aku kencengin dulu. Oke. Oke. Oke, cukup jelas. Mas Aryo juga cukup jelas Oke, suaranya. ya. Iya. Gimana Semarang? Aman? Aman, sehat, alhamdulillah. Aman ya? Alhamdulillah, subhanallah. Sudah lama nggak ketemu, makin cantik sama makin ganteng aja nih. Wow. Mas Aryo kayaknya agak gemukan ya? Iya. Ya. Banyak. Iya, waktu ketemu tempo hari itu beratnya nggak segini kayaknya ya. Berarti ya Pak Mentor ya, Ya. makin happy. Makin happy nih ya. Betul. Alhamdulillah karena Alhamdulillah. bahagia. Bahagia. Amin. Berhasil. Baik, kita mulai ya. Saya buka dulu. Apa kabar sobat personality? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara Ngobras Mentor Kepribadian, ngobrol santai bareng mentor kepribadian. Yang diadakan rutin insya Allah setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.45 ya, 1 jam. Jadi jatah kita cuma 1 jam nih, Mbak Septi. Malam hari ini Ya. kita mengundang pasangan yang luar biasa, Fenomenal. Mereka punya cerita yang cukup menarik untuk kita simak, ya, terutama dalam hal hubungan, relationship suami istri. Jadi sebelum mereka berdua mengenal personality plus, ada hal-hal yang menurut mereka kurang pas gitu. Tapi ternyata hanya miscommunication. Hanya ya. belum memahami. Hanya belum memahami. Ya kok nggak salah nih ya, nanti dikoreksi nih. Sebelum ikut personality sudah seru-seruan ya, tanya mau apa? Well. Mau bubar-bubar. Oke. Tapi setelah itu, wow, luar biasa. Sekarang lengket seperti perangko nih ya, berdua ini ya. Terus. Oke, kemarin kami kepoin foto-fotonya, wow, mesra banget sekarang ya. Bersyukur. Ya. Nah, Baik, sobat personality, kami live dari Yogyakarta. Saya mentor Herman, ini mentor Dwi, dan ini rekan kita sobat personality, Mbak Septi sama Mas Aryo ya. Ya. Nah, Mbak Septi, Mas Aryo, boleh dong kenalan dulu nih sama sobat personality, background pendidikan, terus background pekerjaan mungkin. Boleh masing-masing, boleh diwakili salah satu. Silakan, Mbak Septi. Ya. Oh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sobat personality, nama saya Arya Wicaksono. Ya. Saya backgroundnya dulu 10 tahun bekerja di salah satu perusahaan. Tapi sekarang 5 tahun ini kami wira swasta sendiri bersama istri saya. Monggo, kenalkan. Ya, nama saya Septi.
Alhamdulillah kami dari keluarga Personality Plus Semarang. Amin. Ya, Background pendidikan, Mbak? dalam Background pendidikan mungkin boleh cerita background pendidikan. ya, saya pendidikan terakhir saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Kalau suami lulusan dari Unisula Fakultas Hukum, saya ke pendidikan. Jadi ada akta mengajar juga, cuman saya nggak ambil mengajar, tetapi saya mengambil backgroundnya sebelumnya karyawan swasta, dan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini kami memutuskan untuk mandiri. Gitu ya. Saat keputusan mandiri itu pula diiringi ketidakselarasan yang tadinya kami tidak pernah bertemu tatap muka, karena awalnya kami dulu bertemu dan seringnya long distance. Saya bekerja di luar kota, suami kerja di luar kota. Ketika kami bergabung untuk membuat usaha sendiri, kayaknya indah, visinya besar gitu, tetapi ketika kita bergabung, duel lah kita. Dan alhamdulillah saat itu kami memutuskan untuk mencari seorang guru, mencari seorang mentor, dan alhamdulillah bertemulah saya dengan Pak Herman dan Bu Dwi yang sangat menginspirasi saya, dan kebetulan satu-satunya mentor suami istri yang memang benar-benar saya cari. Amin, amin, amin. Jadi awal kenal buku ini atau awal mengenal Personality Plus di mana nih sebelumnya, Mbak Seti dan Mas Aryo? Sebelumnya apa pernah baca buku ini mungkin jauh-jauh sebelumnya atau gimana, dari teman atau dari Facebook atau dari mana infonya? Ya karena mungkin saya backgroundnya marketing, jadi personality mungkin sering dengar. Cuman saya tipe orang yang bukan pembaca buku yang baik. Yeah. Jadi ternyata buku itu nggak terlalu bisa meresap ya. Tetapi saya butuh seorang mentor, butuh yang bisa menyampaikan, dan saya belajar langsung dengan seseorang yang memang menguasai materi Personality Plus. Ternyata saya udah baca bukunya, udah selesai. Tetapi ketika saya ikut seminarnya, ikut di seminar Personality Plus itu, saya mendapatkan lebih dari yang isi bukunya justru. Jadi Pak Adu, Apa itu ya? ketika istri membaca, ternyata saya belum baca. Jadi apa yang saya tahu, saya blank, saya miss waktu itu. Akhirnya yang diinginkan oleh kami agar kami bisa klop, ya tidak kesampaian. Ya tiap hari duel terus. Terus satu saat istri informasi kan, ini loh ada seminar happy apa sih waktu itu? Happy Day ya di Jogja. Nah, oke deh, kita datang. Siapa tahu dengan bertemu langsung energinya berbeda. Ternyata betul. Recommended lah Happy Day. Amin, amin, amin. Pertama kalinya kami ikut seminar berdua, dan efek itu ya baru Happy Day Training. Oh gitu. Tadinya selalu sendiri-sendiri kalau ikut seminar gitu ya? Tadinya Pak suami selalu nggak mau ikut. Oh gitu. Pak suaminya senangnya hobi yang lain ya, mancing. Pokoknya merasa wow gitu, jadi nggak perlu belajar. Iya, kan kalau nggak salah kan tempo hari sebelum mengenal Personality Plus sempat ini ya Mbak, katanya sempat mau bubaran gitu ya. Nah, boleh nggak cerita gimana sih poinnya apa saja gitu kan yang menyebabkan kok pengen finish gitu kan ya. Udah nggak kuat lagi. Apa nih menurut Mbak Seti dan Mas Aryo yang dulu tuh membuat kok pengen udahan gitu loh? Siapa nih yang cerita?
Berdua boleh ceritanya. Ya, oke. Dari sisi saya ya, Bismillah, tahadus binikmat. Jadi bukan karena untuk mengungkap aib, tetapi untuk pembelajaran bersama saja bahwa ternyata di dunia pernikahan itu terkadang ketika kita, karena saya kebetulan waktu itu setelah tahu personalitinya ya, karena saya kan orang tipe koleris dan kebanyakan wanita itu kan koleris ya. Jadi saat itu saya dengan kekolerisannya merasakan bahwa dari sisi prestasi, dari sisi pendapatan mungkin jauh lebih unggul dibandingkan Pak suami saat itu. Dan alhamdulillah Pak suami itu nggak pernah bisa mengejar dari sisi prestasi. Jadi pada akhirnya saat itu saya merasakan bahwa ya kalau orang belum tersentuh ilmu personality mungkin kayak tinggi hati gitu. Iya, betul. Dan mungkin di depan, padahal Pak suami sudah effortnya udah luar biasa gitu, sudah memberikan yang terbaik untuk sang istri saat itu, tapi sayanya nggak ngeh dan merasa kayak nggak dihargai begitu, atau kurang penghargaan, atau ya yang dirasakan seperti itu, hingga akhirnya gugatan itu datang kepada saya. Jadi saya yang tergugat, bukan saya yang meminta, tetapi saya yang tergugat. Ada yang nggak betah dengan saya, ceritanya begitu saat itu. Itu kan versinya Mbak Septi tuh. Kalau versi Mas Aryo gimana? Versi Mas Aryo. Oke. Jadi dulu ketika menikah itu kan kami beda kota ya. Saya di Jogja, ada di Tegal. Kemudian setelah beberapa tahun kami memutuskan untuk satu rumah. Nah, satu rumah dan kemudian menjalani bisnis bersama, itu ada ketidakcocokan. Karena saya pragmatis ya. Jadi ya semua hal ya simpel aja lah, dikerjakan secara simpel. Tapi kalau istri kan koleris, jadi dia harus itu yang bikin telinga tuh sering panas. Ya kan? Telinga sering panas. Ya, setelah kami diskusi rundingan ketika situasi dingin gitu, ayo kita belajar, kita perlu ilmu, kita perlu mentor yang baik. Waktu itu saya berpikir, ya oke lah, orang bilang ya, cinta itu buta, tapi akan lebih indah, akan lebih indah jika kita mau melihat dan belajar betapa Allah mengkaruniakan pasangan kita. Ya kan, kita kan menikah kan ridho Allah ya, yang dicari kan. Tapi kok kenapa selalu breng? Nggak bisa gini. Kalau jalan ya saya dulu atau istri dulu di depan. Nah, kita jarang gandengan ya waktu itu. Jarang gandengan ya jalannya. Ya, gandengan kalau jarang ya. Sekarang gini. Iya. Ya. Oke. Menarik nih ceritanya. Terus yang katanya tempo hari sempat sudah mendaftarkan gugatan itu benar ya? Itu siapa itu? Mas Aryo atau Mbak Septi? Ya, sudah. Tapi ada beberapa hal ya yang yuk coba belajar dulu deh, karena kan kita melihat di sekitar ya, ternyata kalau sudah berpisah itu juga bukan solusi. Ya. Bukan solusi. Solusinya adalah belajar. Ya, ilmu. Cari ilmu. Alhamdulillah ketemu Pak Herman dan Bu Dwi yang termatur nuwun dari waktu itu. Terus kemudian kami juga ada kemauan untuk praktek. Ya ternyata memang ada yang harus di depan dan ada yang harus mensupport. Jadi bisa ya gitu. Ya, oke. Nah, setelah belajar nih Mbak Septi, Mas Aryo, setelah belajar Personality Plus, apa nih yang dirasakan manfaat mungkin untuk diri sendiri, untuk pribadi gitu ya,
terus manfaat untuk keluarga dengan pasangan, dengan anak mungkin. Terus juga yang dirasakan dari sisi mungkin usaha atau bisnis, apakah ada peningkatan atau bagaimana gitu. Boleh dong sharing 3 hal itu tentang diri sendiri, terus ke keluarga dan ke bisnis atau usaha. Pertama, ada beberapa kalimat-kalimat kunci yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program dari Happy Day Training ya. Waktu itu karena saya nggak cuma sekali aja ikut, tetapi saya juga ikut yang untuk pasangan waktu itu. Jadi selain personality plus juga sekalian yang untuk pasangan. Jadi treatment yang pertama saya benar-benar praktek itu sering kali saya harus gigit lidah ya. Iya. Dan itu manjur sekali apa yang dikatakan oleh Bu Dwi dan Pak Herman ketika kita sering-sering untuk gigit lidah dan memberi kesempatan kepada sang plekmatis ini untuk berperan penuh di dalam banyak keputusan. Jadi seringkali saya praktek soal gigit lidah itu. Dan manfaat terhadap diri sendiri tentu ketika saya mengetahui keempat-empatnya potensi kepribadian itu. Jadi saya jadi saat kapan saya bisa jadi plekmatis, saat kapan saya bisa jadi sanguin, saat kapan saya jadi melankolis. Jadi alhamdulillah dari ilmu yang diberikan itu saya praktek keempat-empatnya. Jadi ketika saya harus menemukan jalan termudah, ya saya nggak kekeh menjadi seorang yang koleris. Saat itu saya membayangkan, ternyata Allah itu menyediakan ilmu itu di depan sendiri, di depan kita sendiri gitu kan. Oh ternyata kalau ada mengalami di dalam situasi bisnis yang sulit, saya harus menjadi seorang pragmatis di mana menemukan jalan keluar yang paling mudah. Dan damai. Dan damai. Jadi saat itu saya benar-benar praktek menjadi seorang pragmatis. Walaupun saya tidak bermaksud mengingkari karena saya memang koleris, sanguin. Jadi, tetapi saya tidak mengambil penuh kolerisnya. Jadi saya banyak meninggalkan kekolerisan saya. Jadi kata beberapa sahabat dari personality plus yang koleris syariah ya. Jadi saya lebih kepada kesanguinnya. Jadi di situ saya have fun, saya menikmati bisnis ini, dimana ketika saya berbisnis secara pribadi, kalau saya orang sanguin, saya harus ada plot-plot having fun-nya. Jadi saya harus kapan mengagendakan untuk jalan-jalan, untuk keliling ya, untuk ya keliling around dunia. The world. Keliling dunia. Alhamdulillah. Ambil bulan madu ya, Mas Aryo. Iya, itu dia. Secara hubungan kami, secara keluarga itu benar-benar seimbang ya kata Pak Herman Syah. Jadi keluarga itu benar-benar seimbang. Kami memprioritaskan salah satunya selain spiritual ya keluarga menjadi prioritas kami. Yang kedua baru prioritas secara bisnis. Alhamdulillah ketika kami bisa perannya masing-masing sudah sesuai. Oh ternyata sang suami ini tipenya pragmatis, melankolis. Jadi secara data, secara administratif dia lebih detail, lebih rapi dalam membuat administrasi. Jadi kita kolaborasinya nyaman di situ. Sedangkan saya yang menghadapi klien secara full di depan, ya saya mengambil posisi yang di ujung tombaknya gitu. Sedangkan Pak suami sebagai tim supportnya. Dan alhamdulillah kolaborasi ini membuat kurun waktu itu terus bertumbuh bisnisnya. Alhamdulillah. Amin. Nah kalau Mas Aryo pribadi, apa nih yang dirasakan secara pribadi setelah belajar dari buku Personality Plus ini? Ya. Secara pribadi. Kalau secara pribadi,
Ya. Saya lebih bisa memahami istri saya. Ya, jadi kalau dulu saya kurang sabar juga ya, walaupun flekmatis itu kan istilahnya agak menghindari konflik. Tapi kalau udah istilahnya semende masih dipepet ya, maju kan akhirnya kan tidak baik. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah bisa lah. Jadi kami bisa memahami dari buku itu bagaimana posisi kami. Kalau ketika dia harus maju ya saya supporting. Tapi ketika apa namanya saya harus ambil keputusan dari depan, istri juga support. Bisa saling mensupport. Kalau secara pribadi itu. Mas Aryo mau tanya nih sama Mbak Septi. Kan sebelum mengenal ilmu personality kan sering gontok-gontokan gitu kan. Pokoknya kamu nggak paham saya pokoknya juga kamu harus paham saya gitu kan. Nah, kan konflik sering terjadi. Tentunya setelah belajar ilmu ini pasti juga terus ada konflik dong gitu loh. Masih dong ada gitu kan. Tapi boleh nggak sharing gitu loh. Pada saat konflik antar pasangan terjadi, kira-kira sikapnya dari masing-masing Mas Aryo dan Mbak Septi itu ada perubahan nggak gitu? Atau yang koleris lebih adem, lebih diem pada saat Mas Aryo mungkin pernah lagi emosi gitu. Boleh nggak ada satu cerita gitu? Sehingga bener-bener teman-teman lihat, oh ya perbedaannya tetap masalah ada, tapi cara mengatasi masalahnya dengan personality. Boleh dong sharing? Pasti ya, masalah itu pasti selalu ada. Hanya sekarang ini kami lebih memilih buat seorang koleris untuk mengatakan setuju dengan pendapat sang flekmatis itu memang tidak mudah. Berat. Tetapi saya berpikir saya mencoba untuk mengatakan dari sudut pandang saya, sudut pandangnya saya samakan menurut pandangan dia. Jadi akhirnya meminimalkan konflik ya. Jadi hampir kami ini ketika tidak, ya sekarang jarang ya, lebih seiring sejalan. Dia pendapatnya apa, saya pendapatnya apa, rata-rata karena kalau zaman dulu itu kalau kita nggak sejalan itu kita ngomong apa dia nggak nyambung. Tapi ketika kita udah chemistry-nya udah jadi satu, bahkan saya belum ngomong pun baru pandang-pandangan gitu, udah paham apa yang dimaksud gitu. Itu chemistry-nya sudah dapat namanya. Iya. Amin, insya Allah semoga selamanya. Mbak Septi nih, aku mau tanya nih, kan yang namanya Mas Aryo kan flekmatis melankolis kan, pasti tetap kebawa gitu loh dalam hal pengambilan keputusan atau mungkin sedang marah nih. Aku mau tanya nih, kalau Mas Aryo lagi ngambek, pasti pernah dong Mas Aryo ngambek, pernah ya. Nah, kira-kira nih kita kan sebagai pasangan biasanya kalau melankolis flekmatis kalau ngambek diam ya Mas Aryo. Ya. Lagi betul. Emosi diam, betul ya. Nah, Mbak Septi ini kan koleris. Ya tetap juga kadang-kadang walaupun sudah belajar kan masih juga nih, aku duluan yang mulai atau gimana nih untuk memulai percakapan. Gimana Mbak yang Mbak Septi lakukan gitu loh? Karena banyak loh pasangan-pasangan yang perpaduannya mirip Mbak Septi sama Mas Aryo gitu. Malah kebanyakan sama, yang suaminya flekmatis melankolis, yang istrinya koleris sanguin gitu. Nah ini biar teman-teman belajar. Coba Mbak gimana? Cara ngerayunya gitu. Ya biasanya saya sering jadi saya sering kali duduk tenang membayangkan wajah suami, saya kirimin Al-Fatihah. Oh gitu ya. Oke. Dilembutkan hatinya gitu ya, dilembutkan hatinya. Jadi akhirnya saya kembalikan ke spiritual bahwa pasti Allah yang menggerakkan ya, pasti Allah yang menggerakkan untuk suami itu setuju dan nggak setuju atas keputusan kita. Jadi alhamdulillah biasanya saya seringnya karena saya juga sudah nggak kepengen konflik ya Bu ya,
Akhirnya kami udah sepakat bahwa kita sudahi untuk energi internal. Itu keren banget. Jadi jadi kita udah sepakat bahwa kita nggak memperbesar konflik internal kita, itu nggak memperbesar. Jadi energi kita lebih kita keluarkan keluar, bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Karena juga akhirnya banyak juga pasangan-pasangan yang datang kepada kita yang nggak selaras. Akhirnya oh ya, disitulah kita bisa berbagi bagaimana, oh ya saya udah pernah ngalamin juga gitu. Jadi alhamdulillah ya dari situ refleksinya, jadi kita energinya keluar ya, bukan di dalam gitu. Alhamdulillah. Yes. Nah, itu kan dari sisi personal atau pribadi ya. Nah, kalau untuk ke keluarga nih, mau ke anak-anak, ke orang tua mungkin, ke adik, ke kakak atau saudara, ada nggak pengalaman mempraktekkan personality plus, terus hasilnya bagus gitu? Banget Pak. Jadi kedua anak saya juga memiliki personality yang jadi sebagai orang tua itu wajib tahu tentang ilmu ini ya. Jadi bagaimana kita akan memperlakukan anak-anak kita. Saya punya 2 orang anak, yang satu itu plekmatis melankolis, yang satu sanguin melankolis. Ya. Jadi kebetulan 2 orang anak ini cowok, jadi yang koleris tetap emaknya. Emaknya nomor 1. Wonder Woman ya. Jadi ketika anak yang plekmatis ini kan bagaimana kita menyajikan contoh-contoh cara-cara yang simple, yang mudah buat dia. Sedangkan yang sanguin ini dia atraktif, yang meluap-luap gitu. Sehingga kita treatmentnya dalam hal belajar, dalam hal berkomunikasi. Kadang yang melankolis, plekmatis ini kalau marah dia langsung mengunci diri di kamar gitu. Nah, kalau saya nggak tahu ilmunya gini kan, bawaannya koleris gedor-gedor gitu kan, pengennya keluar gitu. Iya. Tapi karena kita udah paham, jadi dia butuh waktu untuk berada di kamar, untuk menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Akhirnya kita kasih waktu, ya udah biarin dulu gitu. Akhirnya ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin ya kalau ilmu ini sangat bagus banget ya, apalagi kita pertama internal ya dengan pasangan. Kalau saya sih sepulang dari Jogja dulu, rundingan sama istri, alangkah baiknya ibarat telur ya. Telur itu kalau dipecah dari luar itu akan merusak telurnya. Tapi kalau telur itu pecahnya dari dalam, dia akan menciptakan sesuatu kehidupan yang baru. Nah, itu yang kami pakai. Makanya sekarang internal kami ya sudah, saya sudah paham dia, kami saling memahami. Ketika dia lebih ya saya lebih oke, kita coba. Sama juga ketika saya ada pendapat, istri akan mendengar. Kalau memang itu kita coba jalanin dulu. Makanya secara bisnis, alhamdulillah bisa lebih leading. Progresnya bagus. Karena internalnya yang kami rasakan, kami lebih tenang menghadapi situasi-situasi ketika bergaul dengan relasi. Terus kemudian ketika mengambil keputusan bisnis, ataupun ketika kami harus berkolaborasi. Karena kan kami kemana-mana bareng, alhamdulillahnya. Terus kemudian di keluarga juga anak-anak dalam menghadapi masalah anak-anak lebih tenang kami. Karena sudah mengetahui, kayak yang tadi disampaikan, mungkin yang plekmatis, yang dia lebih butuh lebih banyak waktu ya. Kalau yang sanguin ya, dia meluap-luap, ya sudah, ditunggu capeknya. Kalau sudah, baru kita masuk untuk menenangkan gitu. Intinya kita lebih bisa memahami orang-orang di sekeliling kita. Kalau dulu belum tahu ilmu ini kan bawaannya orang harus paham saya. Gitu.
Kalau Iya, sekarang ya, pasti anak-anaknya Mbak Septi Mas Arya lebih happy ya, jadi anak-anak yang happy karena apalagi emaknya nih yang koleris tuh udah memahami mereka. Bayangin nggak sih ibu-ibu yang koleris yang selalu ingin mengarahkan anak-anaknya sesuai dengan maunya ibunya. Nah tadi kalau Iya. saya sama Mas Aryo, wow, cuman apa ya, menjaga saja, menjaga mereka gitu kan, mensupport. Udah pasti mereka jadi anak-anak yang happy nih. Setuju nggak Mas Aryo? alhamdulillah. Iya, ya kapan nanti kita juga akan menunggu informasi kalau misalnya nanti ada happy training for kid ya. Positif ya, bisa. Mungkin bukan for kid, tapi for family. Jadi bapak iya. ibunya Sip. ikut, Oke, ya, anak-anak ya, ya. ikut. Semua bisa ikut kan? Apa itu loh Mas? Nah, Jadi kayak gitu. jadi Ya, mirip personality for couple ya, ya. tapi kita tambahkan anak-anak. Nanti langsung praktek bagaimana memperlakukan mereka, melatih mereka. Itu insya Allah nanti akan kita adakan itu yang apa Amin. personality for family seperti itu. Siap, Nah. insya Allah siap gabung. Nah, itu kan tadi dari sisi pribadi, dari sisi keluarga ya. Kalau dari sisi bisnis setelah apa mempelajari personality plus ini ada nggak peningkatan dari sisi bisnis, mungkin dari sisi omset, terus mungkin dari apa transaksi mungkin lebih cepat mungkin, atau apa pengalaman dari sisi bisnis atau usaha atau pekerjaan? Oke, kalau untuk secara sisi bisnis, yang saya rasakan adalah dengan ilmu ini saya lebih apa ya, mempercepat proses untuk deal. Yes, keren. Ketika saya tahu personalitinya relasi saya, Ya. itu ini orangnya melankoli, berarti data kan. Data harus rapi, penampilan harus rapi, ya kan? Kasih kemudahan. Kasih kemudahan. Oke, kalau dia pragmatis ya, mungkin ya Suami istri. kita harus temui pasangannya, gitu kan? Kalau misal dia sanguin ya cerita yang bagus-bagus, yang menarik betapa indahnya bisnis di sini, gitu kan? Dia akan lebih tertarik. Itu mempercepat, Pak, mempercepat deal kami dengan rekan-rekan bisnis kami. Kalau mungkin istri ada pengalaman. Kalau koleris, kalau ngadepin konsumen koleris gimana pengalaman? Konsumen koleris, saya kasih makanan egonya. Apa nih Mbak? Contohnya mungkin ada cerita ngadapi bapak siapa, ibu siapa gitu yang koleris? Ya, ibu-ibu biasanya ya. Biasanya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kita kan, kalau nggak salah dulu pernah dari Pak Herman apa Bu Dwi ya? Pak Herman kayaknya. Kalau kita datang ke rumah orang, banyak foto, banyak piala, penghargaan yang ditempel. Oh ini orangnya koleris nih. Kasih aja, Bapak hebat, Bapak wah gitu. Wah, didengarkan dulu kata-katanya. Jadi ketika sudah need-nya sudah dapat, baru kita masuk apa yang perlu kita sampaikan. Biasanya kami sedikit banget seputar cerita seputar produk itu sedikit banget. Kalau ketemu orang koleris, saya lebih banyak sekali memberi pujian, kemudian tentang arti beliau hadir gitu ya di dunia ini. Jadi banyaklah prestasi-prestasi beliau yang dia keluar dulu. Akhirnya dari situ kita sudah closing hati ya. Closing hatinya udah berpaut gitu. Closing hati. Akhirnya jadi ya saya ngomongnya nggak banyak. Justru produk ini bagus untuk Bapak. Jadi akhirnya ya sudah Bapak mau dibantu dipasang di mana udah gampang aja, cepet aja. Lebih cepat, mempercepat deal bisnis. Jadi kalau kita udah lihat wajah, lihat ciri-cirinya, panduan-panduan yang kita dapatkan di di kelas dulu ya Pak ya, di kelas Personality Plus itu benar-benar kita praktekin. Jadi ilmu apapun tapi kalau nggak dipraktekin ya nggak akan jadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi qadarullah kami benar-benar apalagi kalau ketemu orang melankolis itu ini seneng banget sama diskon gitu.
Contohnya ada contoh nggak, Pak? Contoh ketemu melankolis dikasih diskon sekian terus dia langsung Iya. bayar atau gimana? Cerita dong. Apalagi ini kita di masa pandemi ini ya Pak ya. Jadi kita ngelihat foto aja Pak. Kita ngelihat foto aja, ngelihat pasangan. Kadang kita belum pernah ketemu sama sekali. Padahal produk kami tergolong produk-produk premium. Iya. Tetapi kami bisa lihat foto, wah ini kayaknya nampaknya melankolis banget. Bagaimana dia pakai baju rapi, pakai kerudung yang warnanya soft gitu, matanya yang agak turun gitu kan ya, ciri-cirinya gitu. Nah, ini pasti seneng diskon. Saya bilang ini program Idul Fitri gitu. Bapak kalau pasang atau ibu kalau pasang di bulan ini, ibu nanti akan mendapatkan kemudahan free instalasi misalkan. Nah, tapi besok sudah nggak ada lagi, jadi keputusannya sekarang. Jadi itu menjadi need orang melankolis gitu. Jadi Oke. nah Kalau kalau yang kita sanguin ada nggak ketemu customer yang sanguin? banyak banget Pak, banyak banget. Salah satunya kalau saya ingin Mbak. Orang-orang di Indonesia itu kan selalu butuh inspirasi ya Pak ya. Iya. Rata-rata mereka suka sekali melihat sosok role model gitu. Sama ketika saya melihat Bu Dwi sama Pak Hermansyah ketika lagi jalan-jalan, lagi apa, itu buat saya, wah itu have fun banget, keluarga yang begitu, suami istri itu mesti gitu, ya gitu kan ya. Nah sama Pak, saya juga kalau ketemu orang sanguin itu yang saya tunjukkan adalah bagaimana asiknya kita bisa memiliki banyak kantor di seluruh dunia. Saya bilang gitu. Jadi hal yang menyenangkan. Jadi ya akhirnya itu menjadi ketertarikan. Coba kalau saya nggak tahu ilmu ini kan lama banget Pak untuk deal satu orang itu lama sekali gitu. Apalagi WFH ini kita cuma liatin foto sama Zoom gitu, ngeliatin orang gelagat-gelagatnya gitu kan. Kalau kita nggak tahu ilmunya ini rugi banget. Berarti di masa kondisi seperti ini nih ilmu personalitinya harus dipraktekin benar-benar nih Mbak. Karena cuma betul. Ya. Wow. Ya, jadi kami nggak kena lockdown ya. Nggak ada lockdown. Kami nggak ada lockdown. Jadi ilmu ini aplikatif. Menurut saya aplikatif banget, bisa dilakukan oleh setiap orang, apalagi kalau setiap hari kita bertemu banyak orang. Ya makin banyak ketemu orang, kita harus makin up ilmunya, upgrade lagi. Ya ini salah satunya yang selalu saya referensikan ketika teman-teman nanya, kok Mas Aryo sama Mbak Septi bisnisnya bisa leading ya, bisa cepat ya, ada ilmunya gitu. Salah satu ya ini Pak Herman sama Bu Dwi ya, referensi kami. Satu hal lagi, Nah, kalau dapatkan dulu ketika di woman class. Oke, apa tuh? Sharing dong. Di woman class ya dengan Bu Dwi ya waktu itu ya. Yang hanya sedikit wanita itu. Iya. Jadi di situ saya benar-benar yang masih belum sadar betul gitu ya. Dan ternyata itu kita menyepakati berdua setelah benar-benar praktek gitu kan. Jadi sering kali, jadi ini rahasia banget ya, sebetulnya ini rahasia banget. Hasil praktek dari aplikasi dari ilmu woman class itu ya. Iya. Jadi ada satu kata ketika yang diucapkan Bu Dwi atau Pak Herman waktu itu saya agak lupa, tetapi intinya begini, di dalam rumah tangga itu kalau sudah tidak ada make love atau seks gitu ya, berarti rumah tangga itu sudah berakhir. Ini buka-bukaan aja, pada waktu itu kami saking sering-seringnya duel, kami itu jarang banget yang namanya di kasur gitu, jarang banget gitu loh. Karena sudah karena udah nggak kepengen lagi, bawaannya udah duel aja. Tapi qadarullah sering kali karena kita udah seiring sejalan gitu ya, sehingga ketika kita selaras
habis ML ya. Jadi baru gitu. Jadi kan Mas Aryo makin muda. Terus. Jadi suami istri itu mesti sering-sering seperti itu agar karena kan itu seperti melepas anak panah dalam dunia bisnis, dunia marketing kan kita udah banyak melakukan usaha ya. Sudah begini, sudah Zoom meeting, sudah presentasi gitu. Setelah itu kan lakukan perbuatan yang menyenangkan gitu. Nah, perbuatan menyenangkan itu salah satunya berada di kamar kan gitu. Nah, setelah itu biasanya yang terjadi itu entah bagaimana, saya entah pernah baca buku atau ketemu di mana, pokoknya saya dengar itu benar-benar terjadi. Banyak setelah event itu ya, setelah event di kamar gitu, sering kali tahu-tahu ada aja, Mbak saya mau beli ini. Jadi kayak wow, beruntun gitu. Iya, itu betul banget. Itu saya juga pernah dengar ceramah dari salah seorang ustadz ya. Jadi ternyata ritual seperti itu bisa membuka pintu-pintu rezeki itu, Mbak Septi. Nah, dari sisi personality plusnya benar, jadi hablum minallah wa hablum minannasnya dua-duanya jalan itu. Mantap. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan itu pahalanya besar itu katanya. Jadi nggak heran kalau Mas Aryo sekarang tambah lemu ya. Iya. Oke, pantesan foto yang di Paris itu mesra banget ya. Oke. Nah, kembali ke yang tadi dari sisi pelanggan tadi. Kalau Mas Aryo ada nggak pengalaman ketemu pelanggan yang pragmatis, Mas? Gimana cara ngadapinnya? Oke, untuk pelanggan yang pragmatis, biasanya ya saya cari janji untuk ketemu di rumahnya. Oke. Ya, misal dia bapak-bapak ya pas posisi ibunya juga ada di rumah. Jadi ketika saya presentasi, Nggak buang waktu. ya nggak buang waktu, nggak mengulang-ulang, karena Susah mengambil keputusan. pragmatis kan memang susah mengambil keputusan. Jadi ya langsung, Pak bisa ke rumah kapan? Kita ngobrolnya detailnya di rumah aja. Jadi bisa langsung tahu need-nya, keputusannya bagaimana gitu. Itu sih, Pak. Iya, jadi setelah tahu personalitinya calon pelanggan, itu Mas Arya dan Mbak Septi dengan mudah menemukan cara biar bisa terjadi transaksi ya. Betul ya? Betul. Ya. Oke. Nah, jadi untuk sobat personality yang malam hari ini mengikuti live ini, jadi beliau berdua ini waktu itu kalau Mbak Septi sendiri sudah 2 kali ikut workshopnya, Mas Aryo waktu itu sekali ya. Jadi ada workshop personality for couple untuk suami istri, itu 2 hari 1 malam acaranya. Dan di acara workshop for couple ini kita ada 1 kelas women's club dan men's club. Jadi yang women's itu dengan Bu Dwi membahas apa sih yang pria inginkan gitu. Nah, di men's club kita ngebahas apa sih yang wanita inginkan. Dan alhamdulillah tadi ceritanya menarik banget ya. Thank you banget udah mau sharing yang itu, yang 1 hal itu tadi. Itu pahalanya besar juga itu. tapi nggak mungkin kita kupas di sini ya. Itu harus 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Nanti kalau ada yang per couple lagi, mungkin nanti Mbak Septi dan Mas Aryo bisa bantu ngisi materi tuh, sesi khusus tuh, ya. Bagaimana rahasia di dalam kamar ya. Nah, berarti menurut Mbak Septi dan Mas Aryo, personality plus ini bermanfaat dong untuk orang-orang yang menjelang mau pernikahan gitu, atau
calon-calon pengantin. Gimana menurut Mbak Septi dan Mas Aryo? Saya dulu. Oh. Jadi kalau personality plus yang masih jomblo gitu ya, penting banget agar kita bisa, pernikahan itu kan intinya tujuannya sama, kita pengen sama-sama bahagia. Dan di personality plus itu bisa menjawab bagaimana kita bisa bahagia tanpa syarat ya, dengan menerima pasangan kita dengan segala kelebihannya. Karena semua orang yang terlahir di dunia ini kan pasti tidak ada yang namanya produk gagal kan. Pasti Allah menciptakan itu kan pasti semua orang itu masterpiece ya. Nah, alhamdulillah personality plus ketika kita udah tahu betul bahwa pasangan kita pragmatis, itu ternyata yang harus kita lakukan di awal itu bersyukur sekali. Jika kita koleris ketemu pragmatis itu kita bersyukur dulu, alhamdulillah. Ternyata biar keluarga ini ternyata jadi nanti adem gitu loh, bisa damai gitu. Ternyata begitu. Amin. Nah, untuk yang belum menikah pun pentingnya begini. Kebayang kalau dua-duanya rame ya, sama-sama koleris, ya keluarga itu berat juga pastinya gitu. Tetapi kalau kita udah kenal sama-sama, apalagi kalau yang belum menikah, pasangannya suatu saat nanti diajakin for couple gitu, itu makin asik banget gitu. Terus yang berbisnis wajib ikut. Kalau orang yang berbisnis wajib ikut karena ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan potensi orang-orang di sekeliling kita, bagaimana SDM yang berada di sekeliling kita harus ditingkatkan, kualitasnya harus seperti apa, mentreatmentnya. Nah, itu penting banget, Pak. Ya, gitu ya. Kalau menurut Mas Aryo gimana nih? Mungkin saran-saran untuk teman-teman yang menjelang pernikahan gitu. Kalau yang saran untuk teman-teman yang menjelang pernikahan, bagus banget ya. Apa namanya? Mengenal pasangannya, mengenal. Jadi apa ya? Kalau nikah itu kan, kalau sudah menikah itu kan tidak ada usaha pengennya sih bukan trial error ya. Ya langsung seumur hidup ya itu. Jadi ya bagus. Kalau misal nanti mungkin ada tambahan kelas juga kayak ya pre-wedding kan tidak cuma foto-foto aja, tapi juga knowledge-nya. Mungkin itu perlu. Yes. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin Bu Dwi bisa bacakan. Ya, aku bacainnya dari Gudeg Abdi Dalem nih. Ini kalau nggak salah Jumat lalu juga ikut ya. Iya, Jakarta nih ya. Jakarta ya. Nanyanya gini nih Pak Mentor. Kenapa sih susah banget bikin si pragmatis itu untuk ambil keputusan? Nah, ini Mas Aryo nih. Bisa jawab nih, Bang. Jadi ada pertanyaan Mas Aryo. Kenapa kok susah banget untuk pragmatis itu ngambil keputusan? Ya. Nah, pengalaman Mas Aryo nih, kenapa kok pragmatis itu susah ambil keputusan, Mas? Kalau pengalaman saya, yang paling susah mengambil keputusan adalah pragmatis melankoli. Iya. Karena dia ingin satu kesempurnaan, tapi dengan cara yang paling mudah. Kenapa dia susah memutuskan? Karena dia pasti berpikir bagaimana caranya dia bisa berhemat. Melankoli kan? Dia mikirnya maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Kelamaan kalau kita nunggu yang pragmatis. Jadi kalau cara tercepat menurut saya ya temui pasangannya. Nah, pasangannya pasti kebanyakan koleris. Gitu. Jadi orang-orang pragmatis itu biasanya sangat tertarik sekali dengan orang yang koleris. Buat dia melihat orang yang koleris itu bergairah gitu kayaknya. Oh iya. Dia cepat. Coba ceritain dulu Mas Aryo. Nih, waktu pertama kali ini melupakan duel ya. Kan jatuh cinta nih dengan Mbak ini koleris. Apa yang membuat Mas Aryo tuh melihat Mbak Septi itu kok kayaknya ini kok keren banget gitu. Secara sisi pragmatis melihat koleris itu apa yang dilihat dari Mbak Septi? Yang saya lihat, Iya. dia bisa menyemangati saya.
Oh gitu. Menggerakkan, menggerakkan. Gerakan. Yang Dan bisa membantu mengambil keputusan kah awalnya? oh iya, kalau misal ya contoh kayak jalan lah, ayo cepet cepet cepet, nah, gitu. Jadi kalau Oh, ada sesuatu yang harus diputuskan ya mungkin karena dia saya tidak sabar ya dia yang handle. Padahal kalau menurut saya ya dipikirkan dulu deh, pikir dulu deh. Buat dia enggak, ayo gitu. Jadi tapi ternyata biasanya orang Ya, gimana? Mas Epi lagi biasanya menambah. orang ya, biasanya orang pragmatis itu dia mengungkapkan perasaannya. Dia mengungkapkan perasaannya, dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya begitu. Oke. Ingat dulu waktu awal-awal dia mengungkapkan perasaannya saja, tapi nggak nembak gitu. Ngungkapinnya gimana waktu itu? Kan pragmatis melankolis, kan ragu-ragu, terus gimana coba gayanya gimana dulu? Waktu deketin Perasaannya kalau dia mengungkapkan perasaannya, kalau dia jatuh cinta, tapi dia nggak ngajakin untuk bareng, untuk memutuskan, untuk jalan bareng gitu, nggak memutuskan dia. Oh. Jadi dia cuma mengungkapkan perasaan aja, aku seneng gitu, aku jatuh gitu. cinta gitu aja. Tapi tanpa membuat sebuah komitmen, tanpa membuat sebuah. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang asmara, ketika pasangannya seorang pragmatis, dia cukup mengungkapkan perasaannya itu sudah sebuah pernyataan. Anggap aja itu sudah sebuah keputusan. Nggak usah gitu. kita ekspektasinya, nggak usah terlalu tinggi gitu loh ekspektasi kita untuk dia membuat keputusan itu, kita turunkan ekspektasinya gitu. Padahal dulu Dia cukup mungkin pengennya Mbak Septi mengungkapkan dengan bunga atau bener-bener kayak yang di film-film gitu ya Mbak? ya. Soalnya Waktu bener nih itu, Mas Aryo. ya, waktu itu dia terlalu berharap ya. Dan Oh, saya tidak mudeng. nggak mudeng ya? Coba Mbak Septi ceritain dulu berharapnya gimana gitu loh, maunya. ya saya berharap orang Sanguin itu kan populer ya, orangnya populer, berharapnya dia membawa seikat bunga, membawa sebuah coklat, bawain terus Enggak banget. Terus gelem-gelem tuh tapi Mas Aryo. yang ada dia polosan, Wafer aja satu bungkus ya. nggak bawa apa-apa kali, cuman mengungkapkan kalau aku punya perasaanku sama dia. Bilang katanya, kamu kerasa nggak sih kalau aku tuh jatuh cinta sama kamu? Dia cuma nanya gitu loh. Jadi orang pragmatis melankolis itu dia udah membatasi diri, takut ditolak, takut pokoknya takut terluka lah, intinya begitu. Tetapi kalau kita menghadapi tipe-tipe orang pragmatis, benar-benar kita menurunkan ekspektasi. Nah, nggak usah berharap itu kan, lebih gitu. ya, itu kan sebelum mengenal personality nih, Mas Aryo, Mbak Septi. Nah, setelah mengenal personality, kami lihat di Instagramnya Mbak Septi, Mas Aryo itu ya, banyak traveling nih ke beberapa negara gitu ya. Boleh nggak sharing ke teman-teman? Jadi setelah mengenal personality, apa yang dulu pernah jadi harapan saat mungkin PDKT, mulai diwujudkan. Mungkin Mas Aryo ngasih bunga atau apa gitu pada saat traveling ke Paris atau kemana gitu. Boleh dong sharing? Kalau yang saya rasakan, karena kami udah menikah dan jadi kita punya jurus tangki cinta ya, bahasa cinta ya Bu ya. Ya. Oke. Bahasa cinta setiap orang. Nah, kebetulan saya sanguin koleris itu suka layanan, suka hadiah gitu kan. Jadi alhamdulillah pada saat traveling itu paling enggak saya nggak pernah nenteng koper. Keren. Pantesan Mas Aryo agak kedap sekarang ya. Juru foto, Pak.
Saya juru foto. Hobinya foto ya Mas Aryo ya. Gimana aja harus foto ya. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi tangki kan kalau tangki cintanya udah penuh sebetulnya ya alhamdulillah, insya Allah ya kita saling di situ. Kemudian tangki cintanya Pak suami itu damai, nggak usah di apapun keputusannya dan kita nggak usah ribet, pokoknya kita santai jalan dan ternyata ada melankolisnya, ekspektasi romantisnya melebihi saya. Oh ya, Ya. bisa cerita nih melankolis pengen romantisnya gimana tuh kalau pas lagi jalan-jalan, Pak suami? Kalau saya sih karena dia sanguin jadi ya paling seneng kalau diantar ditemenin ke tempat-tempat belanja. Shopping. Nah, Oh. ya, tunjuk. Nah, itu dia paling seneng. Oke, iya. Dan dulu kalau tunjuk saya masalah nggak? mungkin Gimana? Kalau dulu sebelum belajar ilmu personality, kan Mbak Septi ini hobinya shopping, tunjuk-tunjuk. Nah, sebelum belajar waktu dia melakukan itu tunjuk-tunjuk, Mas Aryo gimana waktu itu? Sebelum memahami ilmu sebelum belajar personality waktu belanjanya saya persingkat. Kalau sekarang gandeng ya Mas, biar nggak kemana-mana gitu ya. Langsung ya paling beberapa toko lah, tapi ya setelah itu saya ajak belokkan ke tempat makan. Itu trik tapi kalau saya. sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? makan dulu, ngobrol bahagia, ngobrol mau kemana, setelah itu baru jalan-jalan. Nah itu juga sudah istilahnya udah kenyang, udah tenang. Ya tinggal dia. Nah kebetulan saya juga hobi fotografi dan bikin video. Jadi ya dia yang jalan, saya yang moto. Oke. Yang penting kalau sanggup sih, yang penting dia eksis ya. Eksis. Oke. Jadi Dan sekarang Pak Her, shopping. kalau Iya. kita jalan sama orang melankolis, kita nyari pertimbangan barang yang bagus, itu melankolis itu branded, itu asik banget kalau dia selalu ngelihat barangnya itu bagus kalau melankolis gitu. Kalau sanguin kan asik, warnanya oke, ini kayaknya wow gitu, pengennya dibeli. Tapi kalau orang melankolis dia selalu ngelihat, oh ini kualitasnya lebih bagus, brandnya bagus yang ini, jadi kita dapat barang bagus gitu. Oke. Oke, Mbak Septi, Mas Aryo, ini asik banget sharingnya dan Sobat Personality juga pasti senang mendengarnya. Namun waktu kita yang tidak memungkinkan, ya karena jatahnya cuma 1 jam ini. Nah, sebagai penutup, apa nih pesan-pesan untuk Sobat Personality? Ya mungkin pesan-pesan untuk yang sudah pernah belajar, udah pernah baca bukunya, udah pernah ikut seminarnya, pernah ikut workshopnya, tapi mungkin belum sempat praktek gitu kan ya. Apa nih pesan-pesan dari Mbak Septi, Mas Aryo? Saran-saran ke teman-teman apa ini kira-kira? Oke. Atau mungkin untuk mereka yang belum pernah belajar sama sekali mungkin. Kalau closing statement ya, kalau saya menyarankan ke teman-teman yang memang sudah belajar personality ini adalah untuk lebih mengaplikasikan ya dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga atau kepada di tempat-tempat kerja atau bisnis, itu akan lebih menyenangkan. Kemudian yang lain adalah bagaimana kita bisa berprasangka baik terhadap pasangan kita, terhadap teman-teman kita, karena beberapa kali saya amati teman-teman yang mungkin kurang berhasil dalam rumah tangga itu karena dia sendiri di awal tidak berprasangka baik terhadap pasangannya. Oke. Tidak berprasangka baik. Jadi tidak mengenal akhirnya, walaupun awalnya mengenal, tetapi ketika satu rumah akhirnya
ada beberapa hal yang tidak cocok. Nah, itu yang akhirnya jadi tidak mengenal. Nah, awalnya jadi dia tidak berprasangka baik. Harusnya ya dia berprasangka baik. Mas, waktunya habis nih.